Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar lagi tentang materi berikutnya, yaitu organ gerak pada manusia dan hewan. Baik, sebagaimana kita ketahui setiap makhluk hidup itu bergerak ya, begitu pula manusia dan hewan. Contohnya saja kita sebagai manusia dan anak-anak ibu semuanya bergerak ya kan? Ada yang berlari, ada yang berjalan ya. Itu semuanya dikatakan kita bergerak ya. Jadi kita sebagai manusia bergerak itu menggunakan apa? Ya. Sebenarnya alat gerak yang ada pada hewan dan manusia itu ada dua. Yang pertama namanya alat gerak aktif, yaitu otot. Dan yang kedua alat gerak pasif, yaitu tulang. Jadi antara tulang dan otot saling bekerja sama sehingga mereka bisa membentuk sistem gerak. Setelah terbentuk sistem gerak, kita baru bisa melakukan pergerakan. Apakah kita mau melompat, mau berjalan atau berlari. Jadi kalau seandainya otot saja sendiri, otot tidak bisa melakukan kegiatan atau gerakan. Begitu juga tulang. Tulang juga tidak bisa melakukan pergerakan dengan sendirinya. Jadi mereka berdua antara otot dan tulang juga harus bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Oke. Sekarang kita akan membahas satu-satu tentang alat gerak yang ada pada hewan. Alat gerak yang ada pada hewan ini berbeda-beda untuk setiap hewan. Karena hewan itu dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini maksudnya adalah hewan yang bertulang belakang. Ya, jadi ada tulang belakangnya. Contohnya adalah sapi, kerbau, ya, burung, reptil, ikan. Itu mereka mempunyai tulang belakang. Atau bisa juga disebut hewan yang mempunyai rangka, ya. Jadi nanti rangka dulu dalam tubuhnya baru dibaluti oleh otot. Contohnya di sini ada di buku kalian. Contohnya ada seekor kelinci ya. Ada gambarnya nih halaman 13. Kalian bisa lihat di dalam tubuh kelinci ini ada rangka terlebih dahulu ya, ada tulang belakangnya, kemudian baru dibaluti oleh otot-ototnya yang warna hijau ini. Ini kelinci adalah contoh hewan vertebrata. Jadi dengan apa kelinci ini melakukan pergerakan? Yaitu dengan tangan. Tangan ini bagian depan namanya tangan ya, bagian belakangnya kaki. Jadi sehingga tangan dan kakinya ini bisa berjalan ya, bisa melompat kelinci ini. Oke, ini contoh salah satu hewan vertebrata. Yang kedua itu hewan invertebrata. Apa itu hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi mereka hanya punya kepala, dada, dan perut. Jadi mereka menggunakan dada, kepala, atau perut itu untuk sebagai alat geraknya. Apa contoh hewannya? Contoh hewan yang tergolong kepada hewan invertebrata adalah contohnya verivera. Kemudian contoh yang lain Hermes. Hermes ini bahasa lainnya cacing ya. Kalian pernah melihat cacing? Cacing ini bergeraknya tidak ada kaki kan? Jadi mereka cacing bergerak dengan perutnya. Begitu juga moluska. Moluska itu apa? Moluska adalah hewan lunak ya. Contoh moluska ini adalah siput. Ini ada di buku kalian juga halaman 43. Kalian bisa melihat ini contoh moluska yaitu siput, di mana mereka bergerak dengan perutnya. Oke. Jadi itu ada dua golongan hewan, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Keduanya berbeda alat geraknya. Oke, yang berikutnya yaitu alat gerak pada manusia. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan kaji ulang tentang alat gerak manusia ini, karena alat gerak manusia ini adalah otot dan tulang. Masing-masingnya nanti akan kita pelajari berikutnya. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan yaitu alat gerak pada manusia. Pertama, kita bahas dulu tulang ya. Tulang yang ada dalam tubuh kita disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangka. Ya, terciptalah rangka kepala, badan, tangan, dan kaki. Jadi tulang itu akan membentuk sistem rangka yang berfungsi untuk apa sih gunanya tulang yang ada dalam tubuh kita atau rangka yang ada dalam tubuh kita ini? Ya, boleh kalian bayangkan ya, kalau kita nggak punya tulang ya, apa yang akan terjadi kira-kira? Tentulah kita tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari ya. Jadi tulang itu atau rangka kita berguna untuk yang pertama untuk menopang tubuh kita biar bisa tegak ya. Kemudian yang kedua diantaranya untuk melindungi organ-organ tubuh yang ada dalam badan kita ini. Dalam badan kita ini ada organ yang sangat penting seperti jantung, paru-paru ya. Itu harus dilindungi dulu sama tulang kita supaya tidak terganggu, supaya tidak rusak ya. Itulah gunanya tulang untuk di tubuh kita ini. Jadi antara tulang yang ada dalam tubuh kita ini ada bagian-bagiannya yang harus kalian kenal. Kalian bisa lihat buku kalian halaman 64 ya. Ini ada, kalau bahasa Inggrisnya skeleton ya. Skeleton ini di bagian kepala, ada bagian dada, ada bagian tangan dan kaki. Masing-masing tulang ini ada namanya. Nanti kalian bisa tengok tulang apa saja. Oke. Dah, Ibu akan lihatkan kembali ini. Bagian tangan saja. Ibu akan terangkan tangan kita ini ya. Di dalamnya ada tulang. Kita akan tengok ini mulai dari jari, tulang jari ya. Kemudian nanti di tangan kita ini sebenarnya ada di dalamnya, bisa kalian tengok gambarnya, ada 2 buah tulang ya. Ada 2 buah tulang. Ini ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Coba perhatikan, apa bedanya antara tulang hasta dengan tulang pengumpil. Jadi kalau tulang pengumpil kita, itu adalah yang sejajar dengan jari kita ini. Kita luruskan ke bawah. Yang sebelah sininya itu berarti itu adalah tulang pengumpil ya. Otomatis yang di sebelahnya itu adalah tulang hasta ya. Jadi kalau nanti ada di dalam buku ada berdampingan berdua tulang hasta dan tulang pengumpil ini, kalian ragu nanti ya. Jadi itu penandanya. Tengok posisi jempol ya. Tengok, luruskan ke bawah ya. Posisi jempol itulah tulang pengumpil. Oke, nanti kalian bisa ditandai, bisa kalian garis ini atau kalian tandai apa saja nama-nama tulang ini. Ini adalah tangan dan kaki. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kita akan membahas alat gerak pada manusia yaitu otot. Oke. Manusia ini atau bukan saja manusia, hewan dan juga manusia, alat gerak yang kedua adalah alat gerak aktif yaitu otot. Otot kita terdiri dari 3 macam otot ya. Yang pertama namanya adalah otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot lurik itu otot yang lunak ya, dimana otot ini bekerja tanpa kita sadari. Jadi tanpa kita perintah dia tetap bekerja. Di mana letaknya otot lurik ini? Otot lurik itu biasanya ada di dalam badan kita, di dalam organ seperti di usus, di peredaran darah. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot lurik ini ciri-cirinya dia menempel pada tulang, pada rangka kita. Dia nempelnya di sini, di rangka kita. Jadi sistem bekerjanya dia dalam perintah kita, atau kita sadar kita melakukan sesuatu atas perintah kita. Itu otot lurik cara kerjanya ya. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot jantung ini agak sedikit berbeda dengan otot polos dan otot lurik, di mana otot jantung ini dia bekerja terus-menerus, tidak pernah berhenti. Namanya jantung ya, selalu bekerja memompa darah manusia.
Jadi kapan berhentinya otot jantung ini? Ya kalau kita sudah dipanggil Allah, barulah otot jantung kita berhenti. Ya, jadi itu 3 jenis otot yang ada pada hewan dan manusia. Yang pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, kita bisa lihat, inilah yang namanya otot polos. Ya, di buku anak ibu halaman 105, ini ada. Kemudian ini adalah otot lurik. Ya, otot lurik, di mana dia? Menempel di tulang-tulang kita, tangan, di kaki, ya, semuanya. Kemudian yang ketiga otot jantung, ini dia. Di mana letak otot jantung? Ya di jantung kita, dekat jantung ya, sehingga bekerja terus-menerus, berdetak terus jantung kita ya, selama kita masih hidup diberi nyawa oleh Allah. Jadi kita lanjutkan di sini, kalian bisa melihat yang mana yang otot polos, yang mana yang otot lurik dan otot jantung. Oke, mudah-mudahan anak ibu mengerti ya yang apa ibu terangkan. Terima kasih.